Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak di materi bisnis online. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang membuat akun media sosial. Tetapi sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita akan bahas tentang materinya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita di pertemuan ini diharapkan anak-anak itu mampu yaitu mengerti tentang pengertian media sosial, manfaat dari media sosial, kemudian teknik memilih media sosial, kemudian teknik mengelola media sosial untuk bisnis, kemudian pengelompokan media sosial, jenis media sosial, dan hal-hal yang harus dihindari dalam berbisnis di media sosial. Nah, di sini ada satu pertanyaan, yaitu tentang apa itu media sosial. Mungkin anak-anak sudah sering mendengar kata medsos atau media sosial, tetapi mungkin dari segi pengertian belum begitu dikuasai atau dipahami. Nah, pengertian dari media sosial itu adalah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi, kalau kita mau mengaktifkan media sosial, itu harus menggunakan internet, akan dilakukan secara online. Jadi jangkauan area itu tidak dibatasi. Jadi ruangnya bisa mencapai jangkauan seluruh dunia. Yang penting terdapat koneksi internet. Nah, manfaat dari media sosial dalam bisnis itu yang pertama dapat memperluas jaringan. Seperti yang disampaikan tadi bahwa jangkauan areanya bisa mencapai seluruh dunia. Kemudian meningkatkan popularitas produk, dapat pelanggan baru, meningkatkan pengunjung website dan peringkat search engine, kemudian menjaga hubungan baik dan kepuasan pelanggan. Kemudian teknik untuk memilih media sosial itu biasanya dikenal dengan nama teknik Bullseye. Nah, ini dikembangkan oleh Gabriel Weber dan Justin Merz dalam buku berjudul Traction. Nah, teknik ini untuk memetakan strategi pemasaran di media sosial. Jadi nanti teknik Bullseye ini akan difungsikan untuk memilih media sosial mana yang tepat sesuai dengan bisnis yang dijalani. Nah, prosesnya itu ada 5, yaitu yang pertama ada brainstorming, kemudian ada rank, priorities, test, dan focus on. Kita akan mulai dari brainstorming. Nah, brainstorming ini tujuannya adalah menganalisis potensi setiap media sosial untuk bisnis online. Jadi kita akan membuat list berisi semua media sosial populer yang ada tanpa terkecuali. Jadi kita akan melist media sosial yang ada di zaman sekarang ini. Kemudian jika kita sudah membuat list, kita akan lanjutkan mengelompokkan media-media sosial yang ada di daftar tadi ke dalam 3 kategori, yaitu ada inner cycle, potential, dan long shot. Kemudian jika kita sudah melakukan pengelompokan, kita akan memilih atau memprioritaskan media sosial yang mana yang paling cocok kita terapkan untuk bisnis online yang kita ambil. Jika sudah terprioritaskan atau kita sudah memilih, kita akan lanjut dengan melakukan pengujian atau menerapkan media sosial tersebut untuk bisnis Anda. Penerapan ide-ide untuk mengetahui media mana yang layak dijadikan kanal marketing utama. Ya, tujuannya adalah mengumpulkan data
dan membuktikan asumsi awal berdasarkan data. Jadi kita analisis gitu ya. Kemudian jika kita sudah melakukan tes, kemudian kita mengarahkan usaha dan sumber daya untuk menunjukkan daya tarik produk Anda ke satu media sosial yang dipilih. Jadi kita akan fokus kepada media sosial yang sudah kita uji dan sudah kita pilih. Oke, kita akan lanjut ke teknik mengelola media sosial untuk bisnis. Jadi yang pertama itu adalah bentuk tim pengelola. Jadi bentuk tim pengelola di sini adalah memilih tim khusus mengelola sosial media untuk promosi bisnis online. Jadi bukan karyawan yang bertugas mengangkut barang sebagai pengelola media sosial ya, tapi kita bentuk tim khusus, tim media sosial. Kemudian yang berikutnya adalah membuat sebuah komitmen. Jadi pastikan semua anggota tim pengelola menjadikan pekerjaan ini sebagai prioritas. Jadi dia fokus kepada membuat atau mengelola media sosial tersebut. Kemudian yang berikutnya di sini adalah tentukan tujuan. Jadi buatlah strategi dengan tujuan jelas dan terukur keberhasilannya. Jangan mengelola media sosial tanpa rencana dan tujuan yang jelas. Kemudian kita lanjut itu ke buat kalender konten. Jadi buatlah jadwal konten yang menyeluruh dalam kurun waktu tertentu. Jadi misalnya 1 bulan, 1 minggu, atau 1 tahun. Anda juga perlu merencanakan kapan konten harus dirilis dan di kanal yang mana. Jadi buatlah rencana peluncuran sebuah konten. Misalnya per hari, ataukah 2 hari sekali, atau 1 minggu sekali, atau 1 bulan sekali, itu terlalu lama. Kemudian yang berikutnya adalah buat konten yang menarik. Nah, ini sangat sulit ya. Jadi pemilik bisnis online dituntut untuk selalu kreatif dalam menyediakan konten agar bisa menarik perhatian orang-orang di jejaring sosial. Nah, untuk sekarang ini proses untuk membuat konten yang menarik rasanya sudah tidak terlalu susah karena sudah ada beberapa tool, beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Kemudian yang berikutnya itu adalah mendengarkan konsumen. Jadi media sosial sudah menyediakan platform yang memungkinkan pemilik bisnis online untuk berkomunikasi 2 arah dengan konsumennya. Misalkan nanti ada yang bertanya kelebihan dari sebuah produk, cara pemakaian, kemudian ada atau tidak produknya. Jadi itu harus segera dibalas. Rentang balasannya misalkan dalam hitungan menit itu sangat bagus. Nah, jadi makanya seperti yang disampaikan tadi, harus ada seseorang atau sebuah tim khusus untuk menangani media sosial dalam sebuah bisnis. Kemudian yang berikutnya itu adalah fashion. Jadi fashion di sini maksudnya keharusan untuk merilis konten baru secara teratur. Jadi seperti disampaikan tadi, waktunya itu berapa hari sekali atau berapa bulan sekali. Terlalu lama ya, beberapa bulan. Jadi 1 minggu sekali, atau 2 hari sekali, atau 3 hari sekali. Nah, kemudian yang berikutnya, jangan lupa kita juga harus memonitoring. Jadi lakukan monitor media secara reguler agar dapat diketahui perkembangannya. Jadi kita harus memonitoring bagaimana traffic, bagaimana kunjungan, dan bagaimana feedback yang diberikan oleh konsumen kita. Jadi inilah teknik mengelola media sosial untuk bisnis. Kemudian kita akan lanjut pengelompokan media sosial. Jadi media sosial ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada namanya blog. Ya, jadi blog di sini sebenarnya itu adalah jurnal pribadi di internet untuk berbagi catatan atau pandangan pengguna tentang beberapa hal. Nah, contohnya di sini mungkin ada berita, itu bisa disampaikan menggunakan blog ya. Contohnya ini adalah WordPress dan Blogger. Nah, ini mungkin banyak
anak-anak temui ada di belakangnya itu blogspot.com. Nah, itu sebenarnya adalah blogger punya ya. Kemudian yang berikutnya itu ada blog mikro atau microblogging. Nah, di sini sama seperti blog, yaitu adalah jurnal pribadi di internet untuk berbagi catatan atau pandangan penggunanya dengan karakter yang terbatas. Jadi kalau blog itu bisa banyak ya, tetapi kalau blog mikro itu terbatas. Hanya beberapa kata, kemudian diisi foto. Nah, contohnya di sini adalah Twitter. Nah, mungkin anak-anak pernah mendengar Twitter. Kemudian yang berikutnya itu ada jejaring sosial atau social networking. Nah, yang dimaksud dengan jejaring sosial di sini adalah media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Jadi jejaring sosial itu adalah media ya. Jadi kita bisa melakukan sosialisasi, menyampaikan informasi, kemudian kita bisa berinteraksi, bisa saling diskusi. Nah, itu contohnya adalah Facebook. Misalnya yang kita gunakan Facebook sekarang ini kan hanya untuk status kita ya, ada kita pergi kemana, video dan segala macam. Tetapi yang paling bagus kalau digunakan untuk bisnis itu kita menyampaikan atau memasarkan sebuah produk. Jadi akan terbentuk sebuah jejaring atau rangkaian pengguna dan konsumen di seluruh dunia. Kemudian untuk berikutnya itu adalah layanan berbagi media. Jadi contohnya di sini adalah media sosial untuk berbagi file, video, musik dan lain-lain. Nah, ini sudah sering anak-anak gunakan, mungkin hampir setiap hari anak-anak buka. Tanpa membukanya mungkin anak-anak akan merasa galau atau gimana ya. Contohnya di sini adalah YouTube, Instagram dan TikTok. Nah, ini sudah mulai dimanfaatkan sebagai media untuk memasarkan sebuah produk. Kemudian yang berikutnya ada golongan yang berikutnya itu namanya adalah kolaborasi. Jadi layanan untuk berkolaborasi dalam membuat atau menyunting atau mengkoreksi konten. Ya, jadi contohnya di sini ada Wikipedia. Jadi kita bisa mengerjakan informasi atau tugas dilakukan oleh banyak orang. Kemudian yang berikutnya itu adalah forum. Jadi forum itu adalah media tempat pengguna untuk berdiskusi hal atau topik spesifik dengan pengguna lain. Contohnya di sini adalah Kaskus ya, yang terkenal di Indonesia. Jadi kita dapat berkomunikasi, kemudian kita dapat membicarakan topik apa dalam sebuah forum. Kemudian yang berikutnya itu adalah virtual world atau dunia virtual. Nah, ini biasanya anak-anak muda, anak-anak sekolahan sering berada dalam dunia virtual. Nah, dunia virtual ini artinya adalah dunia yang terbentuk dari sekumpulan pengguna yang tidak hadir secara fisik dalam dunia tersebut dan berinteraksi secara virtual menggunakan avatar. Nah, contohnya di sini adalah game online ya. Sekarang ini sudah gencar-gencar ada game online yang kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar sana ya, yang kita tidak tahu lokasinya di mana, hanya dengan berada di depan layar komputer atau di layar handphone. Tapi kita merasa berada di suatu tempat bersama mereka. Jadi itu namanya virtual world atau dunia virtual. Oke, kemudian yang terakhir di sini adalah podcast. Jadi podcast di sini ada multimedia digital file yang dapat di-download melalui internet. Kemudian diputar menggunakan media player, komputer atau handphone. Oke, jadi itu pengelompokan media sosial. Mudah-mudahan anak-anak memahaminya. Kemudian yang berikutnya itu adalah jenis media sosial yang populer. Nih, Bapak rangkum ada 7 ya media sosial yang populer. Yang pertama itu Facebook, kemudian ada Twitter, kemudian ada Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, dan WhatsApp. Nah, ini mungkin yang anak-anak belum pernah gunakan, mungkin yang ini ya, LinkedIn. Nah, jadi untuk praktek membuat media sosial kita akan coba, mudah-mudahan semuanya ini bisa tersampaikan. Jadi anak-anak
memiliki semua akun media sosial ini atau bisa membuat semua akun media sosial ini. Oke, kemudian kita akan lanjut tentang hal-hal yang harus dihindari dalam berbisnis di media sosial. Jadi ada beberapa hal yang mesti dilakukan dan mesti tidak dilakukan. Nah, seperti contohnya yang pertama di sini adalah yang mesti dilakukan adalah berinteraksi dengan pengunjung. Jadi respon setiap komentar dan pesan yang calon konsumen kirimkan. Ini adalah cara yang bagus untuk membangun hubungan dekat dengan mereka. Jadi yang paling penting itu adalah berinteraksi dengan pengunjung. Jangan sampai anak-anak di sini adalah menyebarkan pesan spam. Ya, jadi pesan spam di sini adalah pesan yang dikirim otomatis jumlahnya banyak ya, tanpa tujuan yang jelas ya dikirim ke siapa. Ya, jadi dengan pesan spam yang dikirim itu akan membuat reputasi bisnis Anda terpengaruh. Oke, yang berikutnya memanfaatkan hashtag. Ya, jadi yang mesti dilakukan di sini adalah memanfaatkan hashtag. Jadi hashtag dapat memudahkan calon konsumen untuk menemukan postingan Anda. Dengan begitu bisnis Anda bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Tetapi tidak diharapkan itu menggunakan terlalu banyak hashtag. Gunakan hashtag secukupnya saja. Kalau bisa disisipkan hashtag ke dalam caption agar terlihat lebih natural. Ya, jangan sampai hashtagnya ada 5 dan lebih dari itu. Oke, kemudian membuat konten yang bermanfaat. Jadi pastikan konten Anda sesuai dengan minat calon konsumen. Jika konten Anda bermanfaat, tentu mereka tidak keberatan untuk menjadi follower akun bisnis Anda. Kemudian yang berikutnya yang tidak boleh dilakukan itu adalah membuat postingan yang kontroversial ya. Jadi misalnya yang berakibat buruk terhadap orang lain atau membuli orang lain gitu ya. Jadi buatlah konten yang bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, gunakan bahasa yang sesuai dengan karakter brand. Jadi jangan menggunakan bahasa yang terlalu kaku. Jadi misalnya kalau bahasanya yang menarik gitu ya. Kalau di sini disampaikan itu adalah dapat menampilkan citra dan khas pada akun media sosial Anda. Jangan sampai nanti bahasanya mentok seperti itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah buat jadwal posting. Ya, seperti yang tadi disampaikan adalah buat postingan beberapa hari sekali atau kita sudah jadwal. Misalnya pilihannya adalah waktu posting yang rame. Misalkan di hari-hari tertentu. Ya, misalnya Valentine, kita buat postingan yang menarik. Kemudian di hari raya tertentu ya. Kemudian jangan kalian lakukan itu terlalu sering posting. Ya, jadi kalau misalnya kalian akun media sosialnya untuk kegiatan kalian itu oke lah terlalu sering posting. Tetapi kalau untuk bisnis postingannya yang betul-betul bertujuan untuk bisnis dan sasarannya adalah ke konsumen. Itu seperti itu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah jawab setiap komplain dan masukan. Jadi berikan respon yang baik di setiap komentar. Misalnya ada yang komplainnya jelek bahasanya, tapi bahasa kita baik itu ya. Kita memberikan masukan bagaimana sebaiknya dan bagaimana langkah-langkah yang benar daripada kita harus marah-marah ikut gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah menggunakan bahasa yang ofensif. Jadi yang dimaksud ofensif ini jangan memberikan respon dengan kalimat-kalimat yang agresif. Jadi misalnya bisa menyinggung perasaan orang lain. Oke, kemudian yang berikutnya gunakan elemen visual yang menarik. Nah, maksudnya itu elemen visual. Hias postingan Anda dengan gambar atau video yang menarik. Ya, jangan lupa pastikan elemen visual yang Anda gunakan sesuai dengan tujuan posting.
Ya, jangan sampai nanti memposting hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuannya. Oke, kemudian jangan sampai anak-anak melakukan atau memasang elemen visual tanpa konteks. Jadi maksudnya di sini adalah hindari pemakaian gambar atau video yang tidak sesuai dengan konteks. Jadi misalnya 17 Agustus misalnya seperti itu, hari kemerdekaan, yang Anda posting adalah coklat, itu kan sudah tidak sesuai. Ya, tampilan coklat yang disampaikan atau diberikan dalam posting tersebut. Nah, itu contohnya ya. Kemudian gunakan software automation. Oke, di sini misalkan untuk mencegah ketinggalan jadwal posting, jadi bisa menggunakan beberapa aplikasi ya, seperti Hotsuite, Buffer, atau CoSchedule, sehingga jadwal untuk melakukan publish di setiap postingan itu akan secara otomatis dilakukan. Jadi kita sudah menjadwal menggunakan sebuah aplikasi gitu ya. Kemudian yang tidak boleh dilakukan di sini adalah memasang pesan yang sama di setiap platform. Ya, jadi pesannya sama itu tidak boleh ya. Jadi harus berbeda dan sesuai dengan tujuan market yang akan kita sasar dan waktunya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah membagikan konten menarik. Jadi diharapkan pembisnis itu harus membagikan konten-konten menarik yang dibuat konsumen tentang produk Anda. Jadi tentunya hal ini bisa dilakukan dengan seizin mereka. Ya, jadi membagikan konten yang menarik. Jadi jika misalkan ada feedback yang menarik atau segala macam, itu kita bisa minta izin terlebih dahulu ya. Jangan sampai Anda melakukan hal yang salah seperti menjiplak konten. Jadi jangan sampai menjiplak konten yang sudah mendapatkan legalitas gitu ya. Sehingga nanti apa yang terjadi malah Anda akan diserang balik ya dari calon konsumen Anda. Oke, kemudian yang berikutnya itu adalah membuat kalender konten. Jadi fungsi kalender konten di sini tidak hanya sekadar untuk memperjelas jadwal konten, tetapi juga untuk merencanakan tema. Jadi misalkan Anda itu sudah menentukan kalau bulan Agustus kontennya seperti apa, kalau bulan Desember kontennya seperti apa, apalagi kalau bulan Februari kontennya seperti apa. Seperti itu ya. Jadi kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah tidak mengecek performa konten. Jadi setelah memposting konten bukan berarti konten bisa dibiarkan begitu saja. Anda juga perlu cek apakah performa kontennya sesuai harapan atau tidak. Jadi di sini bisa menggunakan aplikasi Bursumo atau Buffer. Tapi sebenarnya di beberapa aplikasi yang kita gunakan di sana sudah ada analytics ya, ada sebuah sistem yang sudah menyediakan grafik terkait dengan konten yang kita kirim. Seperti itu ya. Oke, jadi itu video Bapak hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan anak-anak cermati. Untuk praktek itu akan Bapak lakukan atau akan Bapak share videonya minggu depan terkait dengan membuat akun media sosial. Oke, selamat belajar anak-anak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.